kita bicara Papua kan selalu melihat bahwa di sana masih pakai koteka, di sana masih ini. Kan selalunya itu jadi simbol. Ya. Padahal itu budaya. Ya, koteka itu budaya. Jadi jangan dilihat itu sebagai ketertinggalan. Ya, kita boleh adu. Yang namanya pesta adat di daerah pegunungan itu, satu ekor babi di sana berapa? Puluhan juta. Dia bisa korbankan sampai puluhan ekor sekali pesta. Apa kalian datang miskin? Kalau tulang ukurnya pakai itu. Sekaranglah waktunya. Halo, balik lagi dengan saya Fizli Putri di dalam program Nawacita Politik. Nah, sekarang saya lagi ada di gedung DPR dan bersama salah satu anggota dewan juga nih yang dari Papua, Bapak Robetro. Bapak Robetro, terima kasih telah meluangkan waktu. Apa kabar, Bapak? Baik, terima kasih sudah hadir semuanya. Ya. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu ya Pak untuk bisa berbincang-bincang soal kita nih Pak. Nah, kita mau tanya beberapa hal sih Pak terkait dengan yang kita tahu Bapak Robetro itu kan dari Dapil Papua ya Pak. Nah, yang kita tahu juga kalau politik di Papua itu kan cukup parah ya Pak. Itu menurut Bapak sekarang kondisinya seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita bilang politik, artinya situasi keamanan Papua yang memang selama ini selalu menjadi perhatian karena masih terjadi ada saudara-saudara kami yang berfaham berseberangan. Nah, ini yang membuat situasi di sana. Tetapi secara umum, ya saya kira masyarakat Papua yang ada di perkotaan dan di pegunungan itu hampir sama. Untuk politik di daerah ya semua hampir sama. Kalau terjadi ya kontestan politik dalam arti pilkada, nah itu baru suhunya kita tahu. Tapi saya kira masyarakat khususnya masyarakat Papua sudah lebih lebih sadar tentang bagaimana hak-hak politiknya. Itu kita lihat kalau partisipasi masyarakat juga sudah mulai lebih baik dari tahun ke tahun. Mungkin yang berbeda itu ada agenda atau dari prokernya ya Pak? Ya, kita lihat sekarang. Kalau kita bicara sekarang kita masuk ke tahun politik kita. Di Papua menurut saya tidak seramai di Jawa. Iya. Adem-adem saja. Betul Pak. Iya kan? Ya, tidak terlalu ribut di sana karena masyarakat di sana bagaimana mereka dengan keterbatasan yang ada di sana. Ya kan? Itu dulu yang mereka harus bagaimana untuk melindungi mereka dengan situasi-situasi seperti itu. Ya kan, masyarakat di daerah pesisir beda, di daerah tengah beda, di pegunungan beda semua. Karena kami di sana ada zona-zona yang tidak semua sama. Maka untuk itu kan kita lihat pemerintah ini kan harusnya buat kebijakan-kebijakan itu harus melihat keadaan seperti itu. Tapi masih banyak program yang sama dengan Jawa. Artinya selalu pemerintah membuat satu program itu ya kita bisa meratakan dulu lah. Misalnya ada satu program tentang taruhlah di bidang saya selaku anggota Komisi 5. Itu ada bagaimana pemerintah buat satu program bantuan swadaya ya, renovasi rumah. Nah, itu kita disamakan dengan di Jawa dengan nilai yang sama. Jadi nggak ada keadilan di situ. Kalau satu perak di Jawa itu bisa dapat nasi bungkus misalnya, ya kan? Kalau di Papua mungkin harus 10 perak atau 20 perak buat dapat satu nasi bungkus. Ini perbedaannya, ya kan? Standar ini harus dilakukan, tidak boleh disamakan. Berarti dari sumber daya atau pangan, mohon maaf masih kurang baik ya Pak? Ya karena itu nilainya itu beda. Oh oke, Pak.
ini yang harus betul-betul dilihat, ya kan? Pemerintah daerah, kabupaten, kota, itu masih juga merasakan itu. Saya kan tahu, saya bahas Anggara dan saya tanya mereka, gimana? Ya, kalau bilang duitnya banyak, dengar bunyinya. Tapi kalau kompensasi dengan hasilnya, ya karena kita bicara indeks kemahalan, dia bedanya sama di Jawa itu hampir 300%. Berarti kalau di sini 500, di sana berapa? 1.500 kan? Betul Pak. Iya kan? Yes. Jadi kalau Pemda itu bisa dilihat saja. Satu kabupaten bisa di pegunungan dapat anggarannya berapa dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Taruhlah yang di pesisir. Kalau pesisir dapat berapa? Dia harus berapa? Itu baru adil. Ya kan? Dihitung misalnya jauh itu diberikan kan atas indeks-indeks kemahalan, ya kan? Jumlah penduduk, luas wilayah, ya kan, tingkat kesusahan, tapi masih belum juga bisa menjawab sesuai dengan indeks kemahalan. Karena memang pemerintah kalau sampai itu dilakukan, ya pasti anggarannya sangat besar. Tapi kan harusnya itu dilakukan. Itu baru namanya keadilan dalam pembangunan itu semua. Jadi pemerintah daerah itu sangat, bagaimana dia memberikan ini yang perlu karena kita harus lihat ya. Kemarin saya ditanya kenapa masih ada tentang ya nanti mungkin ditanya ya masalah apa kelaparan yang masih ada di sana. Betul Pak. Ya kan? Iya. Iya, saya sampaikan. Ya. Yang terjadi itu kan ada di pelosok. Yang tingkat kesulitan itu transportasinya susah. Tidak ada jalan. Harus pakai penerbangannya bukan pakai penerbangan yang kecil. Ya. Oh, opsinya masih apa Pak? Ya, kalau transportasi. Jadi itulah yang kalau kita bicara ya kan harus pemerintah pusat harus hadir. Tidak mungkin pemerintah daerah itu bisa menangani itu sendiri. Yang tadi saya bilang anggarannya kecil, ya kan? Dia nggak bisa menjangkau itu semua, ya. Terus apakah setiap kali ada korban jiwa baru pemerintah siapkan makan? Ya. Itu berarti kebakaran baru pemadam datang. Ya, kan? Bagaimana supaya itu semua tidak terjadi? Tidak ada lagi korban jiwa, tidak ada lagi ada isu masih ada masyarakat mati di atas tanah lumbung emasnya. Nah, itu bagaimana? Pemerintah harus hadir di sana. Bukan cuma memberikan makan, tapi bagaimana untuk berdayakan masyarakat untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya kan? Dengan pola tanam yang baik, ya kan, bibit yang baik di sana, ya kan. Karena daerah medannya begitu susah. Ya. Nah, untuk itu, ya pemerintah pusat juga harus hadir. Tidak bisa dibiarkan saja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan dana yang begitu kecil, tidak sanggup. Ya, saya bersyukur sekarang sudah ada DOB baru yang bisa nanti ke depan mungkin lebih baik. Karena rantai yang begitu jauh tadinya, satu provinsi menangani begitu besar daerah, sekarang kan sudah ada pegunungan sendiri, ya kan, Papua Tengah sendiri, Selatan sendiri. Pembangunan lebih fokus lagi. Oke, terkait dengan pembangunan ya Pak, berarti kebijakan politik yang tadi juga Bapak sempat sampaikan dari pemerintah daerah dan juga di media juga istilahnya tersiar kabar kalau sebenarnya Bapak Jokowi banyak melakukan pembangunan di Papua. Berarti sebenarnya kalau saya boleh ambil kesimpulan belum terlalu efektif dong Pak? Sekarang sekian lama Bapak Jokowi jadi presiden. Coba sebutkan terjadi
penurunan kemahalan berapa persen daerah-daerah dengan pembangunan ya, sangat kecil, belum bisa. Kenapa? Semua masih pakai udara. Ya, memang pintu masuk melalui udara itu sudah lebih baik, tetapi kan kosnya besar kalau lewat udara. Kita inginkan bagaimana bisa melalui jalan darat. Ya, tapi sampai saat ini 2 periode Pak Jokowi jalan darat belum ada. Sekarang lagi putus. Sekarang nggak bisa sama sekali. Jalan darat yang sudah dibangun sekian lama dari Jayapura menuju Wamena sebagai pintu itu sekarang terputus. Kemarin langsung. Dan belum layak sama sekali. Nah, jadi ada kemarin Pak Jokowi buat terobosan dengan bangun melalui Yahukimo yang kerahkan juga TNI ikut membangun. Apakah itu sudah bisa dipakai? Itu kembali nol. Berarti Jalan itu kembali nol. Oh, belum selesai berarti ya Pak? Sudah rusak habis. Karena tidak melalui perencanaan. Ada satu pintu masuk yang dibuat melalui sungai. Itu pun dan sekarang musim kemarau seperti ini, itu sungainya dangkal, ya kan? Tidak bisa kapalnya masuk. Ya. Ada satu, makanya kenapa saya bilang tanpa perencanaan ini yang baik, karena tidak disurvei dulu semua. Oh ini dari sini bagus, dibikin. Tidak dibandingkan dulu, dilihat mana sih yang terbaik di situ untuk dibuat. Ya. Kalau kita mau bicara jujur, sekarang ada satu lokasi yang betul-betul paling baik. Dan itu biayanya kecil. Karena rentang dari pelabuhan sampai ke ibu kota kabupaten itu cuma 50-an kilo. Ya, kalau kita bicara yang pelabuhan yang ada sekarang dibikin, taruhlah di yang pelabuhan Lokon yang ada di Lugazana. Itu dari situ sampai ke Wamena itu hampir 250-an kilo. Kalau dari Jayapura sampai ke Wamena 600 kilo. Kalau ini tidak sampai 60 kilo. Baik mah. Dan dia berada di pintu sungai. Jadi tidak tergantung dengan pasang surut. Ya. Yang lebih baik lagi, di situ sudah dibangun pelabuhan untuk feri oleh Kementerian Perhubungan. Perhubungan sudah tanggap di sana. Tapi jalannya untuk menyangkut. Berarti koneksitas antara kementerian tidak jalan. Ini bangun sendiri, ini bangun sendiri. Nggak ada koordinasi. Tidak ada koordinasi yang baik. Kenapa sih? Di sana bisa keluar 200 miliar, ini sih 100 miliar. 15. Dan saya cek kemarin di sana, tinggal 23 kilo selesai itu sampai ke pelabuhan itu. Sangat pendek. Biayanya sangat kecil karena dia tidak melewati gunung-gunung yang begitu tinggi, rawa-rawa, daerahnya bagus. Nah, itu. Jadi saya Pak Jokowi punya semangat yang tinggi untuk membangun, mau semua cepat bangun, tapi di bawahnya ikut juga tidak dikaji baik. Jadi asal cepat mau bikin jadi, buktinya sampai sekarang pelabuhan udaranya bagus, walaupun masih kurang panjang lagi ya untuk bisa Boeing bisa masuk, ya kan. Kemarin mereka minta harus tambah lagi 200 meter, ya kan, karena pintu masuknya di Wamena, ya kan. Dari Wamena menuju yang lain-lain sudah bisa jalan darat, Lanijaya, Tolikara, semua bisa. Tapi itu kan di dalam antar kabupaten di atas. Tapi pintunya untuk dari bawah dari pelabuhan laut naik belum ada, belum bisa mencapai dengan baik. Itu yang paling penting. Kalau itu selesai, tingkat kemahalan akan turun jauh. Iya, jadi aksesnya mudah ya Pak. Aksesnya. Oke. Yang sebenarnya. Maka ya
Kalau orang banyak, Pak Jokowi sudah buat banyak di sana, tetapi belum berhasil menurunkan tingkat kemahalan yang diinginkan. Cuma yang tadi saya sampaikan, bagaimana pembangunan itu untuk menurunkan itu. Akses pendidikan sangat penting. Akses kesehatan sangat penting. Saya bingung pemerintah. Saya dulu di Komisi 9 2014 sampai 2018. Ada pemerintah ingin bangun rumah sakit vertikal, yaitu yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Ya, ada 3, Maluku Utara, NTT, dan Papua. Saya minta untuk itu di daerah Pegunungan. Memang Ibu Menteri pada waktu itu minta tidak bisa karena ini harus di ibu kota provinsi. Saya berkomunikasi dan dibilang kalau kita harus buat surat ke Presiden, kami buat, dan Presiden pemerintah daerah kami komunikasi semua. Kabupaten Jaya siapkan lahan, diminta 10 hektar, oke. Kami sudah siap, di sertifikat sudah ada 7 hektar, kami sudah serahkan. Saya 2018 saya keluar dari DPR karena saya pindah partai. Sekarang ini rumah sakit itu belum dibangun dan dipindahkan ke Jayapura untuk jadi rumah sakit pendidikan di Universitas Uncen Jayapura. Saya sangat menyesalkan keputusan Menteri Kesehatan. Sedangkan di Universitas Cendrawasih sudah dibangun rumah sakit pendidikan dan itu bermasalah, mangkrak sekarang. Karena rumah sakit itu tidak mungkin dibangun, dia miring. Nah sekarang yang baru dari Pegunungan ini dipindahkan ke situ untuk gantikan itu. Karena ini tidak benar. Nah itu yang saya minta, ini tidak fokus membangun kita. Sedangkan masyarakat di Pegunungan sangat membutuhkan kesehatan. Masa mereka dari gunung sekian, ada 8 kabupaten yang ada di gunung itu harus turun ke Wamena, tidak bisa ke Jayapura. Jayapura sudah ada rumah sakit begitu banyak yang besar-besar. Ini kok pemerintah pusat berusaha. Kan bahwa Menteri Kesehatan punya otak yang baik, harusnya bisa melihat itu. Ya. Saya terima kasih kemarin pimpinan Komisi 9 Pak Takalena itu bahwa mereka bisa. Dan kementerian sampaikan bahwa ini tidak bisa karena hasil sonding harus dipanjang sampai hampir 100 meter. Ternyata di debat oleh pimpinan daerah di sana, hasil sonding mereka ada dan sudah ada contohnya bangunan yang ada di sana, cuman berapa panjang. Tidak bisa aja. Alasan yang logis harusnya diberikan buat pemerintah pusat. Bagaimana Presiden punya satu semangat untuk membangun kita, sedangkan di bawah ini tidak bisa buat alasan yang tidak masuk akal dan dibuat-buat ya, untuk bisa proyek itu dipindahkan dari sana. Dibilang Pancang nanti akan makan biaya sekian. Nah teman-teman di sana sampaikan, kami Pancang kantor bupati ini sama 2 lantai 3 lantai, biayanya cuma sekian miliar, nggak sampai 1 T, nggak sampai 500 miliar. Ya, kalau begitu mari pemerintah pusat, biar kami yang Pancang, pemerintah pusat semangat atas, semangat alat, sampai pemerintah daerah semangatnya seperti itu, tapi juga tidak nyata. Jadi saya kira hal-hal ini yang perlu ya kan, pemerintah ini harus, para dirjen dan sebagainya ini harus punya semangat yang sama. Harusnya yang tidak bisa dibikin bisa, itu baru benar. Jangan yang bisa dibikin tidak bisa, iya kan? Sama
yang namanya semangat membangun itu harusnya sudah yang tidak bisa kita bikin bisa, bukan yang bisa kita bikin tidak bisa. Ya, itu tidak. Ya, kita tahu. Ya masyarakat pegunungan itu ya banyak tinggalnya di bukit-bukit di gunung yang dulunya kita bilang tidak bisa, tapi buktinya kan teknologi, ada alat-alat berat yang begitu bisa masuk. Oh, sekarang mereka sudah dapat jalan. Dan dulunya kita bilang tidak bisa, tapi ternyata bisa. Nah, semangat. Nah ini seperti ini. Jadi kalau bicara Papua, kami yang orang Papua ini, kami yang tahu itu. Karena kadang-kadang lihat pemerintah ini ngomongnya benar apa sih? Ya kan? Kalau pimpinan daerah juga begitu pemilihannya. Kami jaga kesatuan negara. Dulu ada dana pemerintah daerah tuh punya bupati, para pimpinan daerah tuh punya dana taktis untuk menjaga itu. Sekarang coba kita. Itu terakhir berlaku kapan Pak, dana taktis yang Bapak sampaikan? Saat itu dulu. Oh, berarti udah berapa? Udah 4 presiden lewat. Presiden kemarin ini sudah dibuang gila. Saya sampaikan itu beberapa kali. Saya kebetulan Banggar dari 2014 itu saya sampaikan terus. Bagaimana saya bilang? Masyarakat di sana punya budaya kalau terjadi perselisihan antara suku itu harus diselesaikan dengan adat. Itu biayanya besar. Bagaimana pimpinan daerah mau lakukan itu? Apakah dia harus korupsi dulu? Iya kan? Ya. Sedangkan untuk menjaga itu, ya kan? Jadi pemerintah pusat juga harus tahu itu, bahwa penyelesaian perselisihan antara rakyat di sana itu dengan adat. Tidak datang cuma ngomong-ngomong toh, salaman selesai. Oh tidak bisa, tidak bisa. Ya kan? Ada. Daerah ini lain, beda-beda. Ya, budayanya beda. Jadi dari mana? Kasihan juga pimpinan daerah itu harus tidak boleh disamakan semuanya. Papua sama di luar Papua bisa. Sistem pendidikan kita lihat sih, disamakan kita. Oh kita tertinggal. Ya. Dulu Belanda saja ke Papua dia tahu bagaimana untuk memajukan orang Papua. Sistem pendidikannya dibuat asrama, anak-anak ini dibangun dulu. Bagaimana dididik dulu guru-guru untuk mengajar. Kenapa? Guru unggul, maka anak-anak akan unggul. Setuju. Itu yang dilakukan oleh. Oh, kenapa ini tidak diikuti gitu? Ya. Itu dulu dilakukan. Ya. Saya ada beberapa daerah yang berpikirnya bupatinya kirim anak-anak daerahnya ke sini sama belajar di tempatnya Prof. Surya itu. Wah, pertukaran pelajar ya Pak? Nah, mereka beasiswa dikasih. Oke. Jadi untuk jadi guru-guru unggul, pulang jadi guru-guru. Oh, oke. Nah sekarang sudah lanjut. Ya, bisa. Tapi ini kan harus dibuat semua semangat ini tidak sama bisa rata ya Pak? Satu-satu saja punya ini. Nah, ini kan keharusan harus dilakukan. Ya kan? Pemerintah pusat jangan cuma diam gitu, kasih biaya saja, terus kamu sendiri tidak bisa loh. Harus juga ini supaya pemerintah daerah itu harus patuh. Apa ketinggalan pendidikan? Sudah sistemnya ya tidak boleh sama. Dia harus berpula asrama di sana, minimal satu kecamatan yang membawai berapa kelurahan. Bapak ini ada punya satu ya asrama. Berapa kampung itu punya satu. Yang terpadu dari Tekang, STM, supaya guru-guru yang baik dikasih punya tempat fasilitas yang baik untuk tempat mengajar. Sekarang guru-guru banyak di pegunungan. Kemarin saya begini tanya gimana bapak guru tidak punya rumah, jadi nanti dia naik motor pagi datang habis mengajar dia pulang. Kalau hujan gimana? Iya. 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 Coba kalau buat itu, guru tempat tinggalnya baik, di situ ada fasilitas kesehatannya, diberikan makan gizi yang baik. Oke. Maka anak-anak itu akan terbimbing dengan baik.
Iya kan? Karakternya dibina semuanya. Ya. Baru bagaimana masyarakat akan mencintai Republik ini. Kalau dia ya, coba ya kita bandingkan saja. Bagaimana orang-orang tua kita dulu yang disekolahkan, yang pernah merasakan asrama pada Belanda, dibilang Belanda lebih. Kenapa dia nggak puji Republik? Itu masalahnya. Ya. Kenapa mereka puji itu Belanda? Masalahnya ada di sana. Ya. Coba ini kita buat ini. Ya. Lakukan itu. Ada masyarakat nanti generasi berikut yang mereka memang dijamin semua kesehatannya, pendidikannya, mereka akan keluar, mereka Republik ini baik. Memberikan kami fasilitas menggunakan semua, kami tinggal belajar. Itu baru. Tapi kalau kita lihat begini, dibiarkan begitu masyarakat bersaing seperti ini, gimana dia mencinta negara ini? Mereka dikasih sekarang keluar negeri sana sekolah, pulang jadi apa nggak jelas. Oh, berarti setelah itu belum ada pembekalannya ya Pak? Belum jelas. Sekarang taruhlah dikirim, kan harusnya dikirim tahu. Ini dikirim pergi pulang akan dipakai di mana? Kalau pergi pulang studi yang dia pakai ini tidak ada di Papua, gimana dia mau kembangkan itu di sana? Ya. Belum ada lapangan kerja yang memenuhi dengan jurusannya, mungkin terlalu bagus jadinya nggak kepake itu juga. Nah, tidak usah terlalu jauh buang-buang itu. Kenapa? Karena semangat itu yang selama ini akhirnya pimpinan daerah tuh semangat untuk memberikan itu, pikir kasih keluar ke luar negeri. Biayanya kalau dia kasih bikin pendidikan di Papua baik, universitas baik di sana, bisa 1 orang luar negeri bisa biayai 10 orang di daerah. Ya, untuk pendidikan lokal ya Pak? Iya, ya kan. Jadi hal ini yang perlu mungkin pemerintah pusat harusnya tidak biarkan itu. Oke. Ya, tidak biarkan saja begitu. Ya, ini sudah kasih duit kalian ngurus diri, ya nggak bisa lah. Ya kan. Kasih masyarakat di bawah, ya kan, dipikir sudah banyak duit kita kasih. Oke. Ini kan berarti banyak lah istilahnya yang perlu dikoreksi untuk pemerintahan yang sekarang berjalan. Nah ini kan kita sudah tahu nih Pak, di tahun 2024 sudah ada bakal calon presiden dan juga cawapres. Nah dari Partai Nasdem ini kan mengusung Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Caimin. Nah Bapak nih dari Papua, perwakilan Papua nih, bagaimana istilahnya untuk meyakinkan warga Papua yang mungkin minoritas non-Muslim untuk dapat menerima Bapak Anies dan juga pencalonan Bapak Caimin? Ya, jadi sebagai penanggung jawab pemenangan Partai Nasdem di Papua, saya salah satu yang ingin saya yakinkan masyarakat untuk yakin bahwa Anies ini adalah salah satu orang pendidik. Beliau sudah pernah lakukan itu untuk guru-guru Indonesia mengajar, itu dikirim ke Papua. Jadi kalau mau tahu bagaimana manfaatnya waktu beliau jadi itu, tanyalah para pimpinan daerah dan daerah-daerah tertinggal, semua mengakui. Ya, jadi bagaimana selama ini kita lihat, saya pun tidak nyaman. Kenapa? Karena melihat bagaimana presentasi waktu beliau maju di DKI. Itu label itu yang membuat kami resah. Tetapi setelah saya dekat dan saya cek apa kerjanya beliau, ternyata beliau sangat care terhadap kami yang banyak yang beliau. Nah itu kami saya sampaikan. Dan saya bersyukur saya dapat dukungan dari para bupati yang beliau memberikan bantuan guru-guru. Mereka sampaikan, tidak, itu orang baik.
Dia yang berikan kami guru-guru, ya kan? Untuk kami waktu beliau jadi menteri Pendidikan ya. dan saya memang pas ketua umum sampaikan waktu sebelum ini beliau minta Pak Anies ngobrol sama saya sempat ngobrol. Oh, Saya khusus sampaikan, untuk Papua ya, iya, Pak? karena Oke. beliau sampaikan kami pemenang di Papua, kamu dengar suara Papua. Nah, saya sampaikan dan saya punya catatan waktu beliau menteri, saya 2019 kemarin, saya kebetulan di Bangka. Pertama kami rapat dengan pemerintah, beliau datang. Saya sampaikan itu, bahwa saya minta supaya sistem pendidikannya tidak bersama. Dan beliau punya catatan. Mari saya ngomong beliau, saya masih ingat Pak. Dan saya minta Pak Anies, tolong agar masyarakat kami di Papua diberikan sistem polastra untuk kami. Dan itu baik. Saya memang fokus untuk pendidikan. Oke. Berarti selain dari fokus dengan pendidikan, boleh tahu nggak sih Pak apa yang dijanjikan Pak Anies melalui Bapak untuk Papua? Ya, salah satu yang saya sampaikan tadi kan, kesehatan, ya, pendidikan, karena tidak mungkin anak-anak itu belajar kita tidak menjamin kesehatan. Kalau dia sakit tidak mungkin. Bagaimana guru-guru yang baik, ya kan? Bagaimana infrastruktur untuk daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau, ya kan? Kita tidak perlu muluk-muluk membangun, tapi bagaimana? Dan saya lihat waktu beliau ikut saya ke Papua, ketemu sama anak-anak mahasiswa, semua suka, beliau catat. Oke. Beliau catat dan saya sudah sampaikan, saya akan sampaikan ke Bapak, membangun di sana tidak asal membangun, tapi kita lihat manfaatnya dengan pembangunan itu. Bermanfaat ke masyarakat di sana. Kalau cuma baik hura-hura, masyarakat kecil di sana belum bisa nikmatin semua. Ya. Okay. Yang paling penting mereka bisa tinggal, ada listrik, ada air. Ya. Air bersih masih susah. Ya, ternyata daerah yang mau ngambil air bersih itu berkilo-kilo dia harus dengan sampan dayu. Masih banyak daerah. Dengan kondisi kayak gini nih Pak, berarti kan pasti warga Papua punya harapan kepada Pak Anies tentunya dengan Bapak menjadi perwakilannya. Nah, kira-kira presentasi kemenangan Bapak Anies dengan harapan-harapan ini berapa persen, Pak? Ya, sebagai partai pengusung kami harus kepercayaan diri dong. Kami yakin Pak Anies akan menang. Dan Pak Anies akan berbuat lebih baik ke depan. Kenapa? Anies ingin perubahan yang lebih baik. Itu. Dan kami program itu, dan kami yakin betul, ya, Pak Anies orangnya dapat dipercaya. Karena beliau yang saya kenal selama ini, saya begini, orangnya sangat rendah, sangat memperhatikan kita, apa yang kita sampaikan. Ya. Dan beliau tidak ada keangkuhan sama sekali. Itu membuat saya percaya benar orang yang baik. Dan saya yakin bahwa melalui ini, mari dia akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk kita. Ya, kita sudah lihat semua presiden kita punya track record ada. Kita sudah pernah ada dari TNI, dari kiai, ibu rumah tangga, pengusaha, dan kita belum ada dari pendidikan. Mudah-mudahan melalui pendidikan ini, karena kita semua bisa maju melalui pendidikan. Setuju, Pak. Ya kan?
pendidikan itu mengajar semua bidang, tidak satu. Bagaimana kesehatan, bagaimana kita bicara tentang berusaha pengusaha. Melalui pendidikan kita bisa itu semua. Ya, saya harap sebagai pendidik dia tahu betul bagaimana untuk bangsa ini. Ya. Kita berharap siapapun presidennya ya Pak nanti akan menjadikan Papua menjadi concern utama karena memang mereka itu nggak terpisah dari kita menjadi bagian Republik Indonesia supaya teman-teman di Papua juga bisa lebih mencintai Republik Indonesia ya Pak. Ya. Pak, makasih waktunya sudah menyempatkan untuk saya personally jadi banyak tahu ternyata masalah di Papua tuh 5 aspek itu lumayan banyak ya Pak. Bapak Robert, jujur ya saya maksudnya merasa bersyukur sih dengan pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Yang harapannya teman-teman dari Nawacita Politik akhirnya tahu nih sebenarnya apa yang menjadi suara dari warga Papua. Nah harapannya ke depannya juga tidak ada berita simpang siur dan teman-teman yang lain di luar Papua juga mungkin kalau mau lebih aware bisa nonton dari video ini karena langsung informasinya dari Bapak Robert Rowe yang dimana menjadi Dewan Perwakilan dari Dapil Papua. Terima kasih untuk penonton Nawacita Politik TV. Semoga teman-teman jadi lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.